Satu tema yaitu Ya'jud dan Ma'jud dan Dzulqarnain. Sebetulnya kurang satu, yaitu Isa alaihissalam. Karena tiga ini nanti akan memiliki hubungan yang erat. Sekalipun tidak mesti mereka bertemu bertatap muka. Karena Dzulqarnain dengan Ya'jud dan Ma'jud pada saat itu satu zaman. Tetapi Dzulqarnain tidak bertemu dengan Ya'jud dan Ma'jud. Demikian pula Nabi Isa nanti kelak di akhir zaman setelah diturunkan dari langit, beliaulah nanti yang berinteraksi langsung dengan Ya'jud dan Ma'jud. Sekalipun tidak melakukan perang langsung berhadap-hadapan, tetapi Ya'jud dan Ma'jud yang akan keluar di akhir zaman itu akan menghadapi Nabiullah Isa dan para pengikutnya. Sementara Isa dan Dzulqarnain dan Isa tidak pernah bertemu karena memang tidak sezaman. Berarti yang menjadi pembicaraan mulai dari zaman Dzulqarnain sampai nanti zaman Isa diturunkan di akhir zaman, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Ya'jud Ma'jud berasal dari kata asalnya, sebagian ahli bahasa dan sebagian ulama mengatakan dari asal kata aja yang artinya api yang panas. Mungkin barangkali ini relevan dengan karakter dari bangsa ini. Bangsa ini memang memiliki karakter yang ganas. Siapapun bahkan apapun yang berbeda dengan mereka itu semua akan dibabat habis. Jangankan manusia ya, hewan pun dibunuh. Jangankan hewan, makhluk hidup, pohon pun dihancurkan. Wallahu a'lam. Ini memang jenis bangsa yang tidak terkalahkan. Karena saat itu Dzulqarnain tidak pernah bertemu langsung. Dan Nabiullah Isa ketika nanti keluarnya bangsa ini, kaum muslimin menyelamatkan dirinya di atas gunung Tursina. Dan mereka tidak bisa menaiki gunung tersebut, sementara mereka sudah membanjiri seluruh penjuru dunia. Jadi Allah selamatkan kaum muslimin ketika itu di tempat persembunyiannya. Nah, siapakah Ya'jud Ma'jud ini? Ya'jud Ma'jud dia adalah Bani Adam, bukan Bani Jin, apalagi malaikat, atau bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian orang seperti monster ya. Ini salah. Ya'jud Ma'jud itu Bani Adam dari keturunan Nabiullah Nuh. Dan termasuk kita ini juga keturunan dari Nabi Nuh. Karena tidaklah hidup keturunan Adam setelah banjir Nuh yang meneruskan generasi melainkan Nabi Nuh. Adapun kaum atau umatnya Nabi Nuh sampai hari ini tidak ada yang menurunkan generasi, terputus generasinya. Tapi putra-putra Nabi Nuh inilah yang hidup sampai hari ini.
didasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah As-Saffat, yakni surah yang ke-37 pada ayat 77. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Iya, dan kami menjadikan anak keturunan Nabi Nuh itu humul baqin, yaitu orang yang meneruskan generasi. Nah, Nabi Allah Nuh ini dikaruniai 4 putra. Baik, siapkan tafsirnya Ibnu Katsir tentang ayat ini. Putra Nabi Nuh itu pertama Kan'an, yang kedua Sam, yang ketiga Ham, yang keempat Yafis. Jadi ada 4. Nah, Kan'an tewas, tenggelam dalam air bah ketika diajak oleh abahnya untuk menumpang atau menaiki bahtera. Dia menolak karena dia mau menyelamatkan diri ke atas gunung, tapi gunungnya pun tenggelam, habislah. Maka tinggal 3 putranya. Siapa tadi? Sam, Ham, Yafis. Sam Abul Arab, yaitu bapak moyangnya bangsa Arab. Ham Abus Sudan. Abus Sudan, bapak moyangnya bangsa Sudan, yang nanti menurunkan ras Negroid, yaitu berkulit hitam. Kemudian Yafis. Yafis ini Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki, yang menurunkan ras Mongoloid. Dulu sebelum Nabi Nuh itu nggak ada ras, nggak ada bangsa, semuanya satu. Tapi setelah anak-anak Nabi Nuh ini menyebar, setelah diselamatkan oleh Allah dari banjir, mereka menyebar ke penjuru dunia. Ada yang kembali ke Jazirah Arab, ada yang ke benua Afrika, ada yang di Asia. Dan di sanalah nanti menurunkan ras dan bangsa-bangsa, bahkan yang lebih kecil lagi suku-suku bangsa. Baik, sudah ketemu? Silakan baca. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ali ibnu Abu Thalha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa tiada seorang manusia pun yang ada melainkan dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sa'id ibnu Abu Aruba telah meriwayatkan dan Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, bahwa manusia semuanya berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Iya, termasuk kita. Ini keturunan siapa? Nabi Nuh, dari Bani Adam. Terus Imam Tirmidzi, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Sa'id Ibnu Basir dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah Sam, Ham, dan Yafis. Terus Imam Ahmad mengatakan yang telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah radhiyallahu an, yang telah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Sam menurunkan bangsa Arab, Ham menurunkan bangsa Abasyah, dan Yafis menurunkan bangsa Romawi. Ya. Lanjut. Oh, menurunkan bangsa apa tadi? Ya Pak, Hafiz, Yafis, ya, Abu Turk, bapak moyangnya bangsa
Turki, yang sekarang istilah itu masih ada ya. Tapi disebutkan di situ yang menurunkan bangsa Rum. Kemudian lanjut. Imam Tirmidzi meriwayatkan melalui Bishr ibnu Mu'az al-Aqdi dari Yazid ibnu Surai, dari Sa'id ibnu Abu Aruba, dari Qatadah, sanadnya yang sama. Terus Al-Hafiz Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa telah diriwayatkan hal yang semisal dari Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Romawi dalam hadis ini ialah bangsa Romawi terdahulu, yaitu bangsa Yunani yang nasabnya sampai pada Rumi ibnu Liti, ibnu Yunan, ibnu Yafis, ibnu Nuh alaihissalam. Iya. Jadi Ibnu Liti, Ibnu Yunan yang menurunkan bangsa Yunani, Ibnu Yafis. Yunan itu putra dari Yafis. Kemudian putra dari Nuh. Ini ciri-ciri mereka, yakni bangsa Mongoloid dengan kulitnya, rambutnya yang berbeda dengan yakni Ham, anak keturunannya. Mungkin mereka hidup di tempat yang panas di Afrika, sehingga bisa jadi mereka beradaptasi dengan geografi yang ada di tempat itu, cuaca, iklim dan sebagainya. Sehingga yang berada di pegunungan, mereka matanya bisa mongoloid ya, matanya sipit atau belok. Sipit, rambutnya lurus, kulitnya pun menjadi mungkin tidak seperti di Afrika. Wallahu a'lam. Allah semua yang menjadikan itu. Mereka berwarna-warna kulitnya sesuai dengan yakni asal penciptaannya, dari tanah mana dia diciptakan. Itu sebagaimana yang pernah disebutkan dalam hadis. Kemudian lanjut. Kemudian telah diriwayatkan melalui hadis Ismail ibnu Iyas dari Yahya ibnu Sa'id dari Sa'id ibnu Musayyab yang mengatakan bahwa anak Nabi Nuh alaihissalam itu ada 3 orang, yaitu Sam, Ham, dan Yafis, dan masing-masing dari mereka beranak 3 orang. Sam menurunkan 3 bangsa. Ya, Sam menurunkan 3 bangsa, yaitu bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Rom. Ya, mirip kan? Wajah-wajah mereka mirip kan? Ya, terus Yafis menurunkan 3 bangsa. Apa saja? Yaitu bangsa Turki, bangsa Sakaliba atau Sisilia. Terus serta Ya'juj dan Ma'juj. Nah, berarti Ya'juj Ma'juj ini dari mana? Dari putra Nabi Nuh yang bernama Yafis. Terus Ham menurunkan bangsa Egypt atau Mesir. Terus bangsa yang berkulit hitam. Dan bangsa Berber ya. Terus telah diriwayatkan pula hal semisal dari Wahab ibnu Munabi. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, ini pendapat dari beberapa ulama tentang yakni turunnya bangsa-bangsa di muka bumi ini dari keturunan putra Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Berarti Ya'juj Ma'juj ini keturunan dari putra Nabi Nuh yang bernama siapa? Yafis. Baik, lanjutkan sedikit. Habis, baik. Kemudian dalam riwayat bahwa Ya'juj Ma'juj ini anak dari Yafis. Sementara Yafis itu sebetulnya anaknya banyak ya. Ya, salah satunya Ya'juj Ma'juj. Yafis itu anaknya yakni pertama Jumir, ada Ya'juj Ma'juj, kemudian Madi, kemudian Yuan atau Yunan, kemudian Tobal, Masyik, dan Tiras. Ini berdasarkan kitab Kejadian, yaitu yang ada di literatur orang-orang Nasrani. Mereka merinci dengan nama-nama seperti ini. Wallahu a'lam. Yang jelas tadi dijelaskan sebagian dari pendapat bahwa Ya'juj Ma'juj itu yakni dari
putra Nabi Nuh yang bernama Yafith. Dan dari kitab kejadian ini, salah satu putra dari Yafith yaitu bernama Ma'jud. Wallahu a'lam. Yang jelas Ya'jud Ma'jud ini adalah Bani Adam dan merupakan keturunan yang banyak jumlahnya dibandingkan dengan kita, terutama kalau kita klasifikasikan dari segi keimanan. Dari seorang muslim itu Ya'jud Ma'jud jumlah mereka itu 999. Dari 1000 orang kita itu cuma 1. Sementara dari keturunan Ya'jud Ma'jud dan keturunan jin 99 jumlahnya. Karena tidaklah mereka itu melahirkan anak sebelum dia mati, mereka itu menurunkan 100 anak. Itu ada riwayat seperti itu. Baik. Coba kita buka dalam hadis At-Tirmidzi nomor 3169. Ketika itu Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Adam, Ba'than nari, ukhruj ba'than nari, keluarkan para utusan neraka. Kemudian dikeluarkanlah dari tulang sulbi Adam, yaitu keturunan mereka yang menjadi penghuni neraka. Insyaallah Muhammad bin Bashar awalnya. Iya. Silakan. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hisham bin Abu Abdullah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Suatu ketika beliau berada agak jauh daripada sahabat, lalu beliau mengeraskan suara membaca 2 ayat ini, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 1-2 yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ketika para sahabat mendengar ayat tersebut, mereka segera menundukkan unta-unta mereka, dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang akan beliau sampaikan. Lalu beliau bersabda, apakah kalian tahu hari apakah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, itulah hari yang Allah berfirman kepada Adam. Apa kata Allah kepada Adam? Hai Adam, kirimlah utusan neraka. Iya. Wahai Adam, ukhruj ba'than nari, kirimlah, yaitu utusan neraka. Kemudian Adam bertanya, wahai Rabbku, apa maksud utusan neraka itu? Iya, Adam bertanya, madza ba'than nar, apakah yang dimaksud dengan utusan neraka itu? Kemudian apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Allah berfirman, setiap 1000 orang 999 orang masuk neraka dan 1 orang masuk surga. Iya, min kulli alfin, dari setiap 1000, yakni terdapat berapa? Tis'umi'atin, terdapat 900 wa tis'atun wa tis'una, 999 finnari, mereka masuk neraka semua. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya 1 yang masuk surga. Ya. Kemudian siapakah yang disebut dengan ba'tsan nar, yakni utusan neraka itu? Mendengar hal tersebut, lanjut. Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, para sahabat kelihatan putus asa, hingga tidak ada satupun di antara mereka yang tertawa. Iya, seakan-akan mereka tidak ada kesempatan untuk masuk surga.
dari 1999 masuk neraka, yang satu saja masuk surga. Sementara ketika itu jumlah sahabat mungkin sedikit, ya, 999 masuk neraka. Berarti bisa jadi banyak di kalangan mereka nanti yang termasuk di dalamnya ini. Itu yang ada di dalam benak sahabat, sehingga mereka terdiam, ya, takut. Kemudian ketika melihat hal itu, beliau kembali bersabda. Apa sabda beliau? Beramallah dan bergembiralah kalian demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Jumlah kalian tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan dua makhluk yang tidak ada sesatu pun bersamanya, kecuali kedua makhluk itulah yang lebih banyak. Iya, jumlah kalian itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dua makhluk yang tidak sesuatu pun bersamanya, kecuali kedua makhluk itulah jumlahnya yang paling atau lebih banyak. Apa dua makhluk itu? Kedua makhluk itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, juga keturunan Adam yang sudah meninggal dunia, dan keturunan iblis. Iya, makhluk itu adalah yakni Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang kedua, keturunan Adam yang sudah meninggal dunia. Ya, sebelum datangnya peristiwa banjir Nuh itu. Dan yang kedua yaitu ketiga yaitu keturunan iblis. Berarti dari bangsa apa ini? Dari bangsa jin. Dua dari golongan manusia, keturunan Ya'juj Ma'juj. Kemudian keturunan Adam sebelum datangnya banjir Nuh. Dan adapun dari golongan jin yaitu khususnya keturunan iblis. Karena bangsa jin itu jauh sebelum Adam dicipta sudah ada. Iblis salah satu oknum dari bangsa jin yang membangkang perintah Allah. Kemudian juga keturunan yang sudah meninggal dan keturunan iblis. Perawi mengatakan, perawi berkata, saat itu perasaan putus asa mereka berangsur hilang. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, beramallah dan bergembiralah demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidaklah kalian bila dibandingkan dengan manusia seluruhnya, kecuali seperti tai lalat di lambung unta, atau seperti belang di kaki binatang. Iya, tidaklah kalian dibandingkan dengan mereka illa kasyamati fi jambil ba'ir, yaitu seperti apa? Tai lalat. Apa tai lalat itu? Andeng-andeng orang sini bilang, ya kan? Ya. Di mana? Jambil ba'ir, di perutnya binatang ternak. Contoh sapi lah. Sapinya segitu, andeng-andengnya kecil. Berarti sedikit sekali kita ini dibandingkan dengan Ya'juj Ma'juj yang jumlahnya luar biasa. Atau seperti belang yang ada di kaki binatang. Belang ya sedikit. Kalau belang semua itu bukan belang namanya. Berarti warna semuanya. Baik. Berarti yang kedua, bangsa Ya'juj ini jumlahnya bagaimana? Banyak sekali. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Nah, bangsa Ya'juj Ma'juj ini bangsa yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Sehingga dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang yang hidup dekat dengan mereka itu selalu menjadi apa? Selalu menjadi korban keganasan, yakni bangsa Ya'juj Ma'juj. Maka disitulah peran hamba Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bernama Dzulqarnain, yang Allah sebut di dalam surah Al-Kahfi mulai dari ayat 83 sampai dengan ayat 99, menceritakan sepak terjang dari orang yang berjasa menghentikan keganasan bangsa Ya'juj Ma'juj merusak di muka bumi. Dibuatlah sumbatan
di tempat yang dilalui oleh Ya'juj Ma'juj. Yang tempat itu berada di antara dua gunung yang tinggi. Tempat itulah kemudian dibuat, yakni dinding yang terbuat dari besi dan tembaga, yang belum pernah ada mungkin teknologi yang bisa membuat menyambung antara dua gunung, yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Baik, kita buka bagaimana kisahnya di dalam Al-Quran tentang Dzulqarnain ini. Siapkan tafsir Ibnu Katsir. Siapakah Dzulqarnain itu? Secara bahasa, Dzulqarnain artinya adalah yang memiliki dua tanduk. Tanduk itu kornun. Qarnain berarti dua tanduk. Dalam literatur Islam ada sahibul qarni, yaitu pemilik tanduk. Pemilik tanduk. Tapi ada Dzulqarnain yang mempunyai dua tanduk. Sahibul qarni, pemilik atau pemegang tanduk, yaitu malaikat Israfil. Dia disebut dengan sahibul qarn. Kenapa? Karena dia memegang asur. Apa asur? Asur diartikan dengan sangkakala. Kalau ada yang mengatakan trompet, saya nggak setuju. Karena trompet itu alat musik. Alat musik itu dinikmati atau dihindari. Nah, umumnya alat musik itu didengarkan untuk dinikmati atau untuk menyiksa. Untuk dinikmati alat musik. Beda dengan sur yang dipegang oleh Israfil. Ketika ditanya oleh para sahabat, Nabi mengatakan, sahabat bertanya, masur, apakah asur sangkakala itu? Nabi mengatakan, qarnun yunfakhu fih, yaitu tanduk yang ditiup. Jadi yang dipegang malaikat Israfil itu apa? Qarnun, tanduk. Tapi tidak dijelaskan secara rinci oleh Nabi tanduknya apa, sebesar apa, binatang apa, ya kita tidak tahu tanduk binatang apa itu. Tidak ada perincian tentang itu. Yang jelas yaitu tanduk yang ditiup. Dan itulah malaikat Israfil yang disebut dengan sahibul qarni. Adapun Dzulqarnain memiliki dua tanduk. Di situ bisa dimaknai dua dengan makna hakiki, karena memang Dzulqarnain itu di kepalanya ada semacam tanduk. Betul-betul ada tanduknya. Ada benjolan seperti tanduk. Yang kedua bisa dimaknai secara majas atau kiasan, bahwa Dzulqarnain itu memiliki dua kekuasaan. Yang kekuasaannya itu meliputi barat dan timur. Dan itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran, bagaimana penjelajahan Dzulqarnain itu meliputi dunia barat dan timur. Baik, Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi pada ayat 83. Wa yas'alunaka an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Apa kata Allah? Dalam itu, ya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah Muhammad, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Iya, ini orang kafir Quraisy ini dan orang Yahudi ini berkolaborasi, pengen ngetes Rasulullah. Makanya mereka menyuruh orang-orang kafir ini untuk bertanya kepada Nabi. Tanya,
Tentang apa? Tentang kisahnya Dzulqarnain. Tahu nggak dia? Datanglah mereka kepada Nabi bertanya tentang itu. Akhirnya diturunkan ayat ini yang berhubungan dengan kisah Dzulqarnain sebagai jawaban. Baik, silakan baca tafsirnya. Mulai awal. Iya. Allah SWT berfirman kepada nabinya, mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang Dzulqarnain, yaitu tentang kisah Dzulqarnain. Dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa orang-orang kafir Mekah mengirimkan utusan kepada kaum ahli kitab di Madinah untuk meminta dari mereka soal-soal buat memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang-orang kafir Quraisy ini mengirim utusan ahlul kitab pergi ke Rasulullah yang saat itu berada di kota Madinah, sudah hijrah ketika itu. Kemudian kaum ahli kitab mengatakan kepada orang-orang kafir Mekah, tanyakanlah kepadanya tentang seorang lelaki yang menjelajah Minang Qori di seluruh permukaan bumi, juga tentang para pemuda penghuni gua, apakah yang mereka lakukan, serta tanyakan pula tentang ruh. Maka turunlah surat Al-Kahfi ini. Ibnu Jarir telah mengungkapkan dalam tafsir ayat ini. Demikian pula Al-Umawi di dalam kitab Al-Magazinya, sebuah hadis musnad tetapi dhaif melalui Uqbah ibnu Amir, disebutkan bahwa segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW lalu menanyakan kepadanya tentang kisah Dzulqarnain. Kemudian Nabi SAW menceritakan kisahnya kepada mereka sebagai jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Di antaranya dikisahkan bahwa Dzulqarnain adalah seorang pemuda Romawi dan dialah yang membangun kota Al-Iskandaria. Disebutkan pula bahwa malaikat membawanya ke langit dan mempertemukannya dengan sejumlah kaum yang wajah mereka seperti anjing. Di dalam riwayat ini terkandung kemungkaran. Ceritanya cukup panjang. Baik, ya, banyak pendapat tentang Dzulqarnain. Siapakah dia? Ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang Romawi, dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang Persia, dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah orang Arab. Banyak pendapat yang menyebutkan seperti itu. Yang jelas para ulama tidak sepakat bahwa beliau adalah orang Arab. Tapi ada kemungkinan besar dia adalah keturunan dari orang Persia atau orang Romawi, karena kekuasaannya meliputi dua kerajaan besar itu. Baik, coba kembali ke tafsir Ibnu Katsir yang itu, yang manual, Pak. Kalau yang digital terlalu panjang itu, karena ada tambahan-tambahan ya. Ya. Enggak, panjang. Baca. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang Dzulqarnain, yaitu tentang beritanya, sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya, bahwa orang-orang kafir Mekah pernah mengirim utusan kepada ahlul kitab untuk menanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan untuk memuji Nabi SAW. Kemudian para ahlul kitab itu berkata, tanyalah kepadanya tentang orang yang berkeliling di muka bumi, tentang apa yang diketahuinya, dan tentang apa yang dilakukan oleh beberapa orang pemuda, dan juga tentang ruh. Maka turunlah surat Al-Kahfi. Diberi nama Dzulqarnain karena ia adalah seorang raja Romawi dan Persia. Nah, dia adalah raja Romawi sekaligus Persia. Jadi dia seorang raja. Kemudian sebagian orang menyebutkan bahwa di kepalanya terdapat sesuatu yang menyerupai dua tanduk. Ada pula yang menyatakan diberi nama Dzulqarnain karena ia sudah berhasil mencapai belahan timur dan barat. Ya, berarti makna hakiki dan makna kiasannya dicantumkan dalam tafsir ini. Jadi
Yang pertama seakan-akan kepalanya ini ada tanduknya. Tapi ini bukan cerita fiktif ya. Apa itu? Viking. Viking, ya kan? Itu kan ada tanduknya kan? Nah, melawan apa? Bonek. Naga melawan bonek kan itu. Bal-balan niku. Loh, Viking sama bonek iku boloan, ngawur ae. Oh, ngawur ae. Masih waduh boloan timbangane arek ngalam ya kan. Ayo kerang alam ya. Terus lanjut. Yaitu tempat matahari terbit dan terbenam. Firman-Nya yang berarti sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maksudnya kami telah berikan kepadanya kekuasaan yang besar yang mencakup segala sesuatu yang diberikan kepada para raja, yaitu berupa apa? Berupa bala tentara. Bala tentara yang kuat. Peralatan perang. Peralatan perang. Dan beberapa benteng. Dan beberapa benteng itu diberikan oleh Allah kepada Dzulqarnain. Yang jelas dia memiliki power yang kuat pada saat itu. Sehingga sampai bisa menjelajah bumi barat, bumi timur, itu berarti memiliki peralatan yang sudah cukup apa? Ya canggih pada saat itu untuk menjelajah bumi barat dan timur. Kemudian oleh karena itu ia dapat menguasai bumi belahan timur dan barat dan banyak negeri yang tunduk kepadanya, dan bahkan berbagai raja di dunia pun turut tunduk kepadanya. Iya, raja-raja yang hadir, yang hidup pada saat itu pun tunduk kepada Dzulqarnain. Berarti dia bisa menguasai para raja. Ini kisah Al-Quran ini. Jangan dibandingkan dengan kisah-kisah fiktif ya, yang belum tentu benar. Raja-raja yang perang ya, ada kisah perangnya raja ini raja itu, wallahu a'lam. Apalagi yang dikisahkan dalam film peperangan apa itu, ya banyak ya. Tapi ini betul-betul dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan wahyu dari Allah. Kemudian dan semua orang baik Arab maupun non-Arab berbondong-bondong mengabdi kepadanya. Ya, mengabdi artinya di sini bukan menyembah, yaitu apa? Berkhidmat, yaitu bergabung, ikut membesarkan kekuasaannya, dan juga ikut berdakwah. Karena beliau dan pasukannya ini menjelajah penjuru bumi. Untuk apa? Untuk menegakkan tauhid, bukan menjajah, menjelajah. Untuk membebaskan mereka dari kesyirikan. Lanjut. Firman Allah, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Apa yang dimaksud jalan segala sesuatu itu? Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, As-Sudi, Qatadah, Ad-Dahab dan yang lainnya mengatakan, yakni ilmu pengetahuan. Al-ilmu wal basir, yakni ilmu pengetahuan dan ketajaman ilmu atau ketajaman pengetahuan. Ada juga yang berpendapat Dzulqarnain ini diberikan oleh Allah kemampuan menguasai seluruh bahasa di muka bumi ini. Karena menjelajah barat dan timur itu akan mendatangi banyak bangsa dan suku. Tentu bagaimana cara berkomunikasinya? Karena beliau kan mendakwai mereka untuk taat kepada Allah. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang Nabiullah. Sekalipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara lugas bahwa beliau adalah seorang Rasul. Tapi kemungkinan besar
beliau adalah seorang nabi. Karena jumlah nabi itu sangat besar, sangat banyak. Berapa? 124.000 nabi. Kalau Rasul cuma 313. Nabi 124.000. Apa tidak mungkin orang seperti Dzulqarnain yang diceritakan kehebatannya di dalam Al-Quran, dia sekedar manusia biasa? Oleh karena itu pendapat dari para ulama, sebagian ulama, bahwa beliau adalah seorang nabi, diberikan oleh Allah kekuatan yang besar. Baik, demikian pula para tabi'in yang lainnya. Apa pendapat mereka? Lanjut. Mengenai firman-Nya, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Qatadah mengungkapkan, yaitu tempat tinggal di bumi dan berbagai panjinya. Masih mengenai firman Allah, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, yakni pengajaran bahasa-bahasa. Lebih lanjut ia mengatakan, iya, menurut siapa tadi? Menurut Abdurrahman bin Zaid al-Aslam, mengatakan bahwa yang dimaksud yakni diberikan atau mencapai jalan segala sesuatu itu yakni bahasa-bahasa. Kemudian lebih lanjut ia mengatakan, ia tidak memerangi suatu kaum, melainkan telah diajak bicara dengan bahasa mereka. Berkenaan dengan Ratu Balqis, Allah berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 23, yaitu dan ia telah dianugerahi segala sesuatu, yakni segala sesuatu yang juga diberikan kepada raja-raja lainnya. Demikian halnya dengan Dzulqarnain, di mana Allah SWT telah membentangkan baginya berbagai jalan dan sarana untuk membebaskan berbagai wilayah dan negeri. Iya, membebaskan berbagai wilayah dan negeri. Dari apa? Dari perbudakan nafsu dan syaitan. Membebaskan negeri-negeri dari kesyirikan. Ini kalau tidak didukung, disupport dengan kekuatan yang besar, mustahil itu bisa dilakukan oleh Dzulqarnain. Makanya Allah memberikan karunia yang besar kepada Dzulqarnain untuk mencapai apa yang beliau inginkan. Kemudian fa'atba'a sababa, maka dia pun menempuh suatu jalan. Lanjut. Menumpas musuh-musuh yang dihadapinya, menyungkurkan raja-raja di bumi, serta menghinakan orang-orang musyrik, dan ia telah diberi segala sesuatu yang ia butuhkan sebagai jalannya. Baik. Kemudian menjelajahlah Dzulqarnain itu di negeri-negeri yang ada di muka bumi. Jangan ditutup, tetap ditafsir. Kita baca pada ayat berikutnya. Tafsir, tetap tafsir, lanjut itu. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajada taghrub fi 'ainin 'ami'atin wa wajada 'inda qauma qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Silakan lanjutkan. Hingga apabila, maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Iya. Maka melakukan perjalanan pertama, yakni di tempat terbenamnya matahari. Kira-kira di sebelah mana ini, Pak? Di negeri barat. Di negeri yang di tempat itu matahari itu terlihat sangat besar, tenggelam di laut. Bukan matahari masuk ke laut ya. Negeri ini di ujung daratan. Setelah itu lautan, yang matahari itu tampak seperti tenggelam di dalam laut. Tempat matahari terbenam. Wallahu a'lam. Negeri mana ini? Ada
negeri matahari terbit. Tapi matahari terbenam ada nggak? Wallahu a'lam. Ya. Para tabi'in menafsirkan ayat ini tidak disebutkan secara letterlek negeri apa itu. Atau mungkin di tempat itu belum ada sebutan negerinya. Wallahu a'lam. Yang jelas diterangkan oleh para tafsir, para mufassir, di antara yakni pendapat-pendapat di kalangan para sahabat dan tabi'in, bahwa laut yang didatangi di mana matahari itu terbenam itu berlumpur hitam dan airnya panas. Ya mungkin kalau sekarang diteliti masih bisa. Di mana negeri itu? Baik, lanjutkan. Tafsir. Ibnu Abbas mengatakan di dalam surat itu, maka ia pun menempuh suatu jalan, yakni as-sabab, yaitu tempat. Mujahid mengatakan, maka ia pun menempuh suatu jalan, yakni tempat turun dan jalan antara timur dan barat. Masih mengenai firman-Nya, maka ia pun menempuh suatu jalan. Baik, lanjut. 2 alinea ke bawah. Langsung. Firman-Nya, hingga apabila ia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, artinya lalu ia berjalan melampaui jalan hingga akhirnya sampai di tempat terjauh yang ditempuhnya itu, yakni belahan bumi bagian barat. Adapun mencapai tempat terbenamnya matahari di langit, maka itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Firman-Nya, ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ya, itu ciri yang pertama disebutkan. Mendatangi tempat di mana matahari terbenam di laut, yang laut itu lumpurnya berwarna hitam. Terus, maksudnya ia menyaksikan matahari dengan matanya sendiri terbenam di dalam samudra. Demikianlah keadaan setiap orang yang pandangannya berakhir sampai pada tepian pantai, di mana ia melihat matahari itu seakan-akan terbenam ke dalam laut tersebut, sedangkan matahari itu tidak bersinar dari falaknya atau orbitnya. Dia tetap ada pada orbitnya, tidak meninggalkannya. Terus, kata hamiatin diambil dari salah satu dari 2 macam bacaan, yakni dari kata al yang berarti tanah, sebagaimana difirmankan oleh Allah, yang artinya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Baik, lanjut. 1 alinea. Ibnu Jarir. Iya, langsung Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menyebutkan yang benar bahwa keduanya merupakan bacaan yang masyhur. Mana saja di antara kedua bacaan itu dibaca oleh seseorang, maka ia adalah benar. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis katakan bahwasanya tidak ada pertentangan antara makna keduanya, karena mungkin saja air itu panas karena mendapatkan pancaran sinar langit secara langsung pada saat matahari itu terbenam. Iya, jadi dijelaskan kenapa airnya itu panas, karena mungkin terpapar sinar matahari. Karena posisi dari matahari yakni lebih dekat bersinarnya di tempat yang didatangi oleh Dzulqarnain tersebut. Jadi bukan airnya sumbernya panas, air laut, tapi karena terkena sinar matahari. Lanjut. Kemudian didapati di situ segolongan umat. Bagaimana sifat mereka? Dan di sana ia mendapati segolongan kaum, yakni salah satu dari beberapa umat. Mereka menyebutkan bahwa ia adalah umat yang besar dari Bani Adam. Firman-Nya, yang artinya kami berkata, hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Imma tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kau boleh menyiksa mereka, tapi kau boleh berbuat baik kepada mereka. Ini pilihannya. Tapi tentu beliau adalah orang yang bijak. Tidaklah beliau menyiksa melainkan iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Diajak mereka untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Jika mereka menerima, maka pastilah perbuatan baik yang akan didapatkan. Jika menolak, maka tidak segan-segan Dzulqarnain dengan pasukannya akan menghabisi mereka. Kata Allah,
Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu adaban nukra. Lanjut. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan dalam mereka. Hal itu berarti bahwa Allah Ta'ala memberikan kekuasaan untuk mengatur mereka dan menjalankan hukum ke tengah-tengah mereka, serta memberikan pilihan kepadanya. Jika berkehendak, ia boleh membunuh dan menawan, dan jika berkehendak, ia juga boleh memberikan karunia atau menarik fidyah, sehingga dia akan mengetahui keadilan dan keimanannya sesuai dengan keadilan dan penjelasan yang telah dia sampaikan dalam firman-Nya. Adapun orang yang dianiaya, bukan dianiaya, salah. Adapun orang yang berbuat aniaya, yang zalim. Ulang. Adapun orang yang aniaya. Maksudnya, jika bangsa yang ditemui itu zalim, pertama, mereka melakukan kekufuran dan kesyirikan, kemudian ditegakkan hujah atas mereka, menolak, maka Dzulqarnain mengancamnya, nu'adzibuhu, kami akan menyiksa mereka. Dan begitulah para nabi dalam menegakkan hujahnya, menyampaikan ajakan untuk bertauhid, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan yang saat itu rata-rata di muka bumi mereka sudah terpengaruh dengan tipu daya syaitan, yaitu melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan. Nah, Dzulqarnain diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, yakni peluang besar untuk menguasai bangsa-bangsa itu. Pada ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-88, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Baik, cari yang merah. Ya, ayat 88, di situ warnanya merah. Ayat-ayat yang berwarna merah. Wa amma man amana. Adapun orang yang beriman. Iya. Firman-Nya, adapun orang-orang yang beriman, yakni yang mengikuti apa yang kami suruhkan. Ya, yaitu tauhid. Kemudian berupa peribadahan kepada Allah semata. Iya. Terus yang tiada sekutu baginya, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Jazaa'anil husna, maka pahala yang terbaik yang akan diberikan. Artinya Pak Dzulqarnain akan membiarkan mereka. Kemudian yakni di alam akhirat di sisi Allah, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami, mujahid mengemukakan yakni yang baik. Terus iya, lanjut. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Tsumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hatta idza balagha matli asy-syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Apa katanya? Hingga apabila telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi darinya. Iya, baik, langsung tafsir. Jadi ini perjalanan beliau yang kedua. Beliau sampai kepada suatu negeri di mana di situ matahari terbit, seakan-akan terbit dari tempat itu. Dia Dzulqarnain dan pasukannya menjumpai suatu kaum
yang mereka tidak punya rumah, hidup mereka di goa-goa, dan mereka tidak memiliki sitra, yaitu penghalang terhadap matahari itu. Sehingga kalau matahari pas bersinar, mereka masuk ke goa atau masuk ke ceruk-ceruk dekat lautan, karena mereka makanannya adalah ikan. Disebutkan ciri-cirinya, yaitu matanya sipit, kulitnya kuning atau putih. Baik, lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, kemudian ia menempuh jalan, di mana ia berjalan dari tempat terbitnya matahari menuju ke tempat terbitnya. Setiap kali melewati segolongan umat, maka ia dapat mengalahkan dan menguasai mereka serta menyuruh mereka kepada Allah. Ya, terus jika mereka menolak seruannya, maka mereka akan dikuasai dan dihalalkan pula harta kekayaan. Maka dihalalkan pula harta dan kekayaannya. Terus dan perbekalan mereka, serta menggunakan segala sesuatu yang ada pada umat tersebut untuk bala tentaranya dalam menyerang wilayah mereka. Dan ketika sampai di bumi tempat terbitnya matahari, sebagaimana yang difirmankan Allah, yang artinya ia mendapati matahari itu menyinari segolongan kaum, yakni umat. Firman Allah, yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Maksudnya, mereka tidak mempunyai bangunan yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal mereka, tidak juga pepohonan yang dapat menaungi mereka dan menghalangi mereka dari terik matahari. Sa'id bin Jubair mengatakan, mereka itu berwarna merah. Warnanya apa tadi disebut kulitnya? Warnanya merah, bukan kuning ya, merah. Terus bertubuh pendek. Bertubuh pendek. Kemudian sedang tempat tinggal mereka adalah gua-gua. Tempat tinggalnya di mana? Di gua. Di goa-goa. Terus dan makanan mereka adalah ikan. Dan makanan mereka adalah ikan. Kira-kira bangsa apa ini? Kurcaci gimana? Tubuhnya pendek itu nggak harus cebol begitu, ya. Tubuhnya pendek itu mungkin dari rata-rata kita, lebih pendek dari kita mungkin ya, bukan cebol ya, kecil begitu. Warnanya merah, kulitnya, tubuhnya pendek dibandingkan dengan yang lain ya. Makanannya ikan. Wallahu a'lam. Tempat negeri di mana matahari terbit. Saya tanya, orang Jepang itu makanannya apa ya? Koro, Bang. Oh, sushi lah, saiki lah. Ya baik ya. Ya cari aja. Wallahu a'lam. Itu bangsa apa? Atau mungkin dulu belum ada namanya ya. Ini jauh sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad ya. Jauh sebelum terbentuknya apa? Nationality, negara-negara di muka bumi ini. Lanjut. Mengenai firman Allah Ta'ala, yang artinya ia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat, yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Ibnu Jarir mengatakan, mereka tidak membangun satu bangunan di sana sama sekali. Jika matahari terbit, mereka masuk ke tempat tinggal mereka sehingga matahari lenyap. Sampai matahari lenyap. Jadi keluarnya kalau sudah matahari apa? Terbenam. Kemudian dan mereka masuk ke laut. Masuk ke laut. Mungkin barangkali dia bisa membangun persembunyiannya di laut ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang demikian itu karena di tanah mereka tidak terdapat gunung. Firman-Nya yang artinya demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Mujahid dan As-Subi mengatakan, artinya kami atau Allah mengetahui semua keadaannya dan keadaan bala tentaranya. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, meskipun umat mereka terpecah belah dan bumi pun telah melantang. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Quran surat Al-Imran ayat 5. Baik, lanjut. Tsumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Barat sudah, kemudian apa? Timur sudah,
Sekarang kira-kira kemana Pak? Tinggal mana yang belum? Tinggal utara dan selatan. Kira-kira kemana ini? Utara apa ke selatan? Lihat di bumi ini mana yang lebih mungkin untuk ditinggali, ke kutub utara atau ke kutub selatan? Hah? Kutub selatan itu apa di sini? Laut. Ya, kutub utara. Ya, tapi kan daratan atau lautan? Daratan. Mana yang mungkin ditinggali? Hah? Laut. Berarti kan nemoni singgasana iblis berarti. Di mana? Di lautan kan? Ya. Lah yang mungkin di daratan. Yang belum di mana? Yaitu sebelah utara yang belum. Kalau lihat globe kan itu kan yang di utara yang mungkin. Kalau di bawah ini selatan, lautan. Baik, lanjut. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Nah, berarti ada gunung. Kalau di gunung berarti di mana itu? Utara apa selatan? Utara. Lihat sebelah utara. Banyak nggak pegunungan-pegunungan yang tinggi? Ya. Bahkan gunung yang tinggi menurut penelitian gunung apa Pak? Himalaya. Itu berada di kutub utara apa selatan? Hah? Daerah utara kan? Wallahu a'lam. Soalnya turun tahu rono awak dhewe. Delok emek nanggone peta ya. Apa benar seperti itu? Wallahu a'lam. Baik. Kita dengarkan dari para ulama, mereka yang berilmu, menyampaikan tentang penafsiran bagaimana Dzulqarnain ini menempuh jalan yang ketiga berikutnya. Baik. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min duni ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Apa kata Allah? Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Karena kaum ini terasing, terisolasi dari dunia pada umumnya. Karena dia berada di mana? Di atas gunung. Mungkin tempat yang terpencil, sehingga mereka tidak bergesekan dengan manusia yang lain. Sehingga mereka dalam segi komunikasi dan bahasa itu kurang. Wallahu a'lam. Apa bahasanya kita tidak tahu. Tapi yang jelas disebutkan tadi, Dzulqarnain diberi kemampuan ilmu oleh Allah segala apa? Segala bahasa. Hebat gak Pak? Belum ada ya orang seperti itu dalam sejarah kecuali Dzulqarnain ini. Baik, lanjut. Tafsir. Firman-Nya, ia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan, yakni karena keterasingan bahasa yang mereka pergunakan dan tempat tinggal mereka yang terlalu jauh dari umat manusia. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Iya, mereka mengatakan, qalu ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardi, suka buat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'alu laka kharajan, maka apakah kami akan memberikan sesuatu kharjan? Kharjan itu bayaran dari segenap apa yang dimiliki oleh bangsa ini, mungkin emas, mungkin perak atau apapun. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, yakni untuk membuatkan apa? Dinding batas antara kami dan mereka, yakni bangsa perusak, yaitu Ya'juj Ma'juj. Kalau di barat itu istilah Ya'juj Ma'juj itu Gog Magog atau Gog Magog ya, Gog Magog.
Ya, tulis aja di YouTube Gek Gok Megok. Pakai G ya. Itu yang dimaksud Ya'juj Ma'juj. Kalau di negeri kita, cerita orang tua-tua dulu itu diistilahkan atau disebut dengan Jumak Jujo. Hati-hati lo konku nang akhir zaman itu bakal muncul Jumak Jujo. Pernah dengar itu? Wah, kan gak duwe mbah sing suka cerita kon. Ya, bae dhewe suka cerita. Jumak Jujo iku menungso tapi jahat, ya. Jumak Jujo itu dari Al-Quran. Ya'juj wa Ma'juj, Jumak Jujo. Wong Jawa biasae. Ya, suka nyingkat-nyingkat jeneng biasae. Ya. Baik, lanjut tafsirnya. Ibnu Juraij menceritakan dari Ibnu Abbas, yakni balasan yang besar, yaitu mereka bermaksud mengumpulkan harta dari kalangan mereka untuk mereka berikan kepadanya, supaya dengan demikian ia membuat dinding antara dirinya dengan mereka. Kemudian dengan penuh kesucian, ketulusan, perbaikan dan tujuan baik, Zulkarnain berkata, apa katanya? Qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Inilah ketulusan Dzulqarnain. Padahal peluang dapat proyek besar nggak? Halo, proyek nyambung gunung. Iki proyek besar apa kecil? Gede nggak ini? Berapa nilainya? Emas ini kan? Bayarannya emas. Karena saat itu tidak ada harta yang paling berharga yang menjadi alat tukar emas. Baik. Kemudian apa kata Dzulqarnain? Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Ditolak, Pak. Sama seperti ucapan Nabi Sulaiman ketika didatangi utusan Ratu Balqis. Berbagai upeti ya. Apa yang Allah berikan kepada kami lebih baik dari apa yang kau bawa. Mulia. Itu kalau Nabi Sulaiman. Makanya Ratu Balqis penasaran. Iki sopo nolak dunya kuwi. Diplomasi harta nggak mempan. Akhirnya apa? Diplomasi asmara. Ya kan? Kan nanti kan datang Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Di mana? Di Palestina, yang dibuatkan singgasana yang tidak lain dibawa singgasana Ratu Balqis. Kemudian dibuatkan lantai yang berlapis kaca, yang di situ diisi kolam dan ikan. Akhirnya kan ceng-ceng kan, iki mulai kan. Nah, iki diplomasinya. Tapi sampai Sulaiman gak berkembang. Gini, ngotiar delok ngono ya. Ya. Baik, lanjut. Maksudnya, sesungguhnya kekuasaan dan kekuatan yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik bagiku dari apa yang kalian kumpulkan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman di dalam surat An-Naml ayat 36, yang artinya, apakah patut kamu menolongku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang Dia berikan kepadamu. Ini menunjukkan keikhlasan seorang hamba Allah yang berdakwah menolak apa? Yakni upah atau bayaran. Ini contoh dari hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi Dzulqarnain itu meminta, udah aku gak perlu harta, cuman aku tolong ya, sediakan apa itu? Dengan apa? 2 sumber daya insani dan sumber daya alam, yaitu alat-alat dan juga apa? Orang-orang yang membantu. Duit gak kelem. Kayak apa? Aku Suki, tolong SDM-nya sama alat-alatnya, bantu saya. Sumber daya alam di situ maksudnya apa? Ya ini apa? Besi dan juga apa? Tembaga dan para pekerja di kalangan mereka. Karena apa? Karena Dzulqarnain ini orang
yang ahli dalam bidang itu, diberikan ilmu yang luar biasa. Baik, kemudian lanjut tafsir. Demikian halnya yang dikatakan oleh Zulkarnain, apa yang ada padaku adalah lebih baik daripada apa yang kalian berikan itu. Tetapi hendaklah kalian menolongku dengan kekuatan, yakni dengan perbuatan kalian dan alat-alat bangunan, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Ya. Kemudian demikian ditemukan Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah yang ia berbentuk seperti bata. Ya, jadi dibuatlah besi itu potongan-potongan seperti bata. Cuman kita tidak tahu besarnya seberapa besi itu. Beliau mengatakan, atuni zubarul hadid, berilah aku potongan-potongan besi. Kemudian besi itu disusun, ditumpuk ya, hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu, hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaiki tara. Apa kata Allah? Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua pundak gunung itu. Pundak gunung itu. Unta tak pundak. Ya. Kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain. Apa kata Zulkarnain? Tiuplah api itu. Iya. Qalan fuhu, Zulkarnain mengatakan tiuplah. Ditiup di sini apa maksudnya? Hah? Ditiup diapakan? Dicor, dipanaskan. Iya kan? Istilah ditiup di sini itu apa? Api yang ditiup. Lihat itu, ya, guys, sego goreng, ya, itu apinya ngejos apa melip-melip? Itu maksudnya api yang ditiup itu. Api itu kalau ditiup tambah gede apa tambah kecil? Tambah besar. Makanya api Ibrahim yang membakar beliau itu ditiup sama siapa? Sama tokek. Itu pamannya dan cecek ponakane. Makanya itu musuh kita itu, yang Nabi menyebutnya Al-Fuwaisikoh. Apa Al-Fuwaisikoh? Yaitu si penjahat ke semua binatang berusaha memadamkan apinya, malah dia nyebul. Ditiup supaya apa? Semakin besar. Ya sekarang kan juga begitu, api itu supaya cepat panasnya kan ada tekanan. Nah tekanan itu dari apa? Tiupan. Makanya diistilahkan di sini apa? Tiuplah. Artinya apa? Besi itu dipanaskan dengan api yang bertekanan, sehingga cepat apa? Cepat merah, membara. Jadi besi itu merah membara, baru kemudian dikasih tembaga cair, dituangkan di atasnya tembaga cair, sehingga apa? Besi yang panas bersatu dengan tembaga cair. Kuat nggak itu? Kuat. Besinya kuat dari segi kekokohan, tembaganya kuat dari segi apa? Dari erosi. Kenapa? Tembaga itu tahan terhadap apa? Korosi atau tidak? Kalau seandainya besi aja, keropos nggak? Keropos. Makanya besi itu kekuatannya, dan tembaga ini lapisannya, sehingga apa? Tahan sampai beratus-ratus tahun. Sampai hari ini ada. Baik, lanjut. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Terus tafsir. Ayo lanjutannya tadi. Agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka, berilah aku potongan-potongan besi. Terus. Demikian ditemukan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah yang dia berbentuk seperti bata. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, yakni sebagian diletakkan pada sebagai fondasi, sehingga tumpukan itu menyamai puncak kedua gunung. Nah, ada nggak di zaman sekarang nyambung gunung, ada nggak? Ini gunung disambung sampai roto. Kemudian baik panjang maupun lebar,
Namun para ulama masih berbeda pendapat mengenai luas, panjang, dan lebarnya. Dan itu tidak penting ya, sekalipun berbeda pendapat tentang panjang dan luasnya. Kemudian yang menimbulkan beberapa pendapat. Zulkarnain berkata, tiuplah. Maksudnya, nyalakanlah api di atasnya sehingga semuanya menjadi api. Ia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Ya, berarti tembaga mendidih ini diapain dulu? Dipanaskan dulu. Besinya dipanaskan, tembaganya dicairkan, terus membawanya pakai apa? Kita nggak bisa bayangkan. Teknologi yang dipakai oleh Dzulqarnain itu seperti apa? Wallahu a'lam. Kalau pengen tahu kisah-kisah seperti ini kayak apa hakikat yang sebenarnya, nanti kalau sudah di surga kita minta informasi dari Allah, akan dibuka nggak informasi itu? Dibuka semuanya. Yo posisi Dzulqarnain kayak tembok itu kepingin nero, pasti akan diberi informasi itu. Bisa jadi digambarkan di depan kita seperti apa? Film. Ini tiba yo. Ya, iku nek mlebu surga ya. Nek mlebu neraka bisa jate mikir ndelok film kon. Kon dhewe sing diobong ya kan. Lanjut. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Adhar Qatadah, dan As-Sudi mengatakan, yaitu tembaga. Sebagai mereka menambahkan, yakni cairan tembaga. Dan hal itu diperkuat dengan firman Allah di dalam surat Saba ayat 12. Lanjut, dilompati itu. Iya. Kemudian pada ayat 97, famastata'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqaba. Inilah dinding Dzulqarnain yang merupakan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah? Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Iya, lebih gampang mana Pak? Melubangi atau mendaki? Hah? Lebih gampang mana Pak? Melubanginya atau mendakinya? Kalau mendaki itu berarti memakai alat atau tidak? Kalau melubangi pakai alat atau tidak? Nanti yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj ini yang mana kira-kira? Melubangi atau mendaki? Iya, mungkin karena saking tingginya mereka tidak bisa mendaki, atau saking licinnya mereka tidak bisa mendaki. Mungkin dibawanya dia berusaha untuk apa? Melubanginya. Dan itulah yang dilakukan setiap hari oleh Ya'juj Ma'juj agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Baik, lanjut tafsir. Allah SWT berfirman seraya menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj bahwa mereka tidak sanggup menaiki bagian atas dinding ini dan tidak pula mereka mampu melubanginya pada bagian bawahnya. Ketika naik di atasnya lebih mudah daripada melubanginya. Ketika naik ke atasnya lebih apa? Lebih mudah daripada melubanginya. Karena melubangi butuh apa? Butuh peralatan. Karena ini besi bercampur tembaga. Kalau mendaki paling bondo apa? Ya tali atau tangga, unta. Soalnya unta urip nang gunung. Lanjut. Ya. Menyiapkan yang layak untuknya. Maka dia berfirman, maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Yang demikian itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup untuk melubanginya atau berbuat sesuatu terhadapnya. Imam Ahmad meriwayatkan, Sufyan memberitahukan kami dari Az-Zuhri, dari Urwa, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Habibah binti Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dari ibunya Ummu Habibah, dari Zainab binti Jahsy, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan mengatakan, 4 wanita bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun tidur dengan muka merah, sedang beliau berucap, tidak ada ilah yang hak selain Allah. Celaka bagi bangsa Arab, karena sungguh telah dekat suatu keburukan.
pada hari ini telah terbuka sedikit dinding penyumbat Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Seperti ini. Beliau mengisyaratkan. Dan beliau membuat lingkaran. Beliau membuat apa? Lingkaran. Berarti ini kecil apa besar ini? Cili. Paling sesok gaya apa? Ngintip tok ya. Ini. Mereka tiap hari melubanginya. Baik, dalam sebuah riwayat hadis, mereka itu tiap hari melubangi dan akan berhasil kalau mereka itu mengucapkan insya Allah. Berarti agama sudah sampai kepada mereka. Tiap hari dia lubangi. Udah cukup. Kita istirahat, tidur dulu. Besok pagi dilihat, loh, buntu mana? Ayo kita lubangi lagi. Lubang, capek, dia tidur. Besok dilihat, loh, tertutup lagi gitu. Barulah ketika dia lubangi, dia capek mau tidur, insya Allah kita akan teruskan besok. Begitu besok pagi dilok, cek bolong, ayo terus no. Dari situlah akhirnya mereka keluar. Ketika mereka itu sudah mengucapkan apa? Insya Allah. Berarti wis ngaji berarti. Ya, wis seru insya Allah. Baik, buka riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah 3314. Dari Abu Hurairah, (3314). Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj menggali lubang setiap hari, sehingga jika mereka nyaris melihat cahaya matahari. Berarti selama ini tidak pernah melihat apa? Tidak pernah melihat cahaya matahari. Maka berkatalah yang menguasai mereka, kembalilah. Udah, istirahat dulu. Kenapa? Kita akan menggalinya lagi besok. Kita besok teruskan lagi. Istirahatlah. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikannya melebihi dari yang sebelumnya. Jadi yang dilubangi itu malah lebih keras, mengembalikannya dengan lebih keras lagi. Sehingga ketika dilubangi berikutnya, itu tempatnya berpindah atau tempat yang sama? Pindah lagi, cari yang empuk. Kenapa? Yang bekas dilubangi itu malah lebih keras lagi. Terus? Dan ketika masa mereka telah sampai dan Allah ingin mengirim mereka kepada para manusia, maka mereka kembali menggali sampai ketika mereka nyaris melihat cahaya matahari. Maka orang yang menguasai mereka berkata, kembalilah. Terus, kalian akan menggalinya lagi besok jika Allah mengizinkannya. Jika Allah mengizinkannya, kalian akan menggalinya besok jika Allah mengizinkannya. Insya Allah. Dia ucapkan kalimat insya Allah, maka mereka menunggu, lalu kembali ke tempat penggalian yang masih seperti bentuknya semula. Iya, tidak tertutup. Tidak tertutup karena ucapan insya Allah itu. Makanya betapa pentingnya ucapan insya Allah. Sampai bangsa kafir ini pun ketika ucapkan insya Allah, apa yang direncanakan terwujud. Seorang nabi gara-gara gak ngucapkan insya Allah, seluruh rencananya gatot. Apa gatot? Gagal total. Rencananya siapa ya? Nabi Sulaiman mengatakan, malam ini aku akan menggilir 70 orang istriku yang akan lahir dari rahim mereka, anak-anak yang akan berjihad fisabilillah. Sahabatnya Sulaiman, yaitu malaikat, mengatakan kul insyaallah, ucapkan insyaallah. Lali Nabi Sulaiman gak mengucapkan insyaallah. Dari seluruh istrinya 70, tidak ada yang melahirkan anak. Hanya satu istri, itu pun cacat anaknya. Gara-gara apa? Gak mengucapkan
insya Allah. Nabi lupa nggak mengucapkan insya Allah, gagal. Tapi orang kafir Ya'juj Ma'juj mengucapkan insya Allah, ternyata apa? Lubangnya masih tetap seperti semula. Akhirnya dilanjutkan. Lanjut. Maka mereka terus menggalinya dan keluarlah kepada manusia. Iya, dan keluarlah kepada manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mereka sudah keluar dan bercampur dengan manusia hari ini. Tapi jumhur ulama mengatakan belum. Tapi ada yang mengatakan sudah keluar. Siapa? Yaitu seorang mufassir yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nggak jauh dari zaman kita. Kitabnya dikaji. Ya. Al-Kalimul Mannan, ya, itu tafsir beliau tentang ayat ini. Beliau menafsirkan bahwa mereka sebagian sudah keluar dan bercampur dengan umat manusia hari ini. Wallahu a'lam. Adapun menurut hadis memang Nabi mengatakan mereka akan keluar secara total itu nanti setelah turunnya Nabi Isa. Baik. Mereka terus menggalinya dan keluarlah kepada manusia. Lalu lanjut. Mereka menghirup air. Maksudnya minum, ya, dan manusia pun berlindung dari mereka di benteng-benteng. Lalu mereka melempar anak panah mereka ke langit. Maka anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Maka mereka berkata, kami telah menundukkan penghuni bumi dan kami menguasai penghuni langit. Ya, ini tentunya menandakan bahwa terjadinya nanti ketika terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan Ya'juj Ma'juj. Ketika kaum muslimin masuk ke benteng-benteng mereka, Nabi Isa dan pengikutnya naik ke gunung Tursina. Mereka menganggap mereka telah menguasai bumi. Akhirnya dia berkata, mari kita kalahkan penghuni langit. Akhirnya mereka memanah ke atas. Begitu panahnya melesat ke atas, jatuh, panah itu berlumuran darah. Sehingga mereka mengatakan apa? Kita sudah menguasai penghuni langit. Penduduk bumi sudah dikuasai, penduduk langit sudah dikalahkan. Karena panah-panah mereka berjatuhan dengan berlumuran darah. Diterangkan mengenai hadis ini, panah-panah mereka itu ditancapkan di burung-burung, ya kan? Akhirnya berlumuran darah dan dikembalikan. Cuman mereka mengklaim bahwa mereka telah mengalahkan penghuni langit. Kira-kira penghuni langit bisa dikalahkan atau tidak? Nggak bisa. Nah, ini juga menandakan bahwa nanti di akhir zaman peperangan itu memakai apa? Senjata konvensional, panah, tombak, pedang. Alutsista sekarang ini akan dimatikan, dimusnahkan oleh Allah. Karena nggak seimbang. Yahudi nuklir, Palestina watu. Seimbang nggak? Seimbang. Makanya Allah cegah, Allah tahan Yahudi dan orang-orang yang memiliki hulu ledak nuklir itu. Kalau dijatuhkan satu, entek dunia ini. Makanya Allah cegah. Nanti saatnya, ketika kekuatan senjata itu seimbang, barulah itu perintah perang besar di akhir zaman. Namanya Malhamah Kubro. Sekarang nggak seimbang. Allah tahan dulu. Nanti ketika Allah musnahkan alutsista mereka, barulah perang berhadap-hadapan seperti zaman Nabi dan para Rasul. Ya. Dan Nabi Isa selama ini belum pernah berperang. Dan Nabi semuanya Rasul, mereka berperang melawan, yakni orang-orang yang menolak dakwah tauhid. Nabi Isa belum berperang. 33 tahun beliau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pindah ke sana, dikejar tentara Romawi, pindah sana, pindah sini. Akhirnya sudah dikepung di pagar betis, nggak bisa keluar. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Sekarang berada di langit kedua, nanti diturunkan di akhir zaman. Dan termasuk yang dihadapi setelah Yahudi habis, Ya'juj Ma'juj ini yang tidak terkalahkan. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, diturunkan apa? Penyakit
kepada bangsa Ya'juj Ma'juj sehingga mereka mati serentak. Mati siji, mati kabeh. Ya. Lanjut. Maka Allah mengutus Naghaf. Lanjut. Maka Allah mengutus Naghaf atau ulat di kepala mereka. Lalu Allah membunuh mereka dengan binatang tersebut. Terus Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya binatang-binatang bumi akan menjadi gemuk dan bersyukur berkat daging-daging mereka. Daging-daging Ya'juj Ma'juj itu daging yang lezat bagi binatang-binatang melata di muka bumi ini. Dipangani, Pak. Daging-daging Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Setelah mereka mati semua, sebagian bangkainya itu nanti dibawa oleh Allah ke suatu tempat. Allah kirimkan burung-burung sebesar unta, yakni untuk membawa bangkai-bangkai itu. Baca Muslim 2480. Panjangnya itu langsung dicari, yaitu kemudian didatanginya kaum yang dipelihara oleh Allah dari Dajjal. Silakan. Kemudian didatanginya kaum yang lain yang diajaknya mereka supaya iman kepadanya. Oh, bukan itu. Lanjut. Masih terus. Jauh. Kalau kita baca semuanya lama ini nanti ya. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara oleh Allah dari kejahatan Dajjal. Maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, aku akan mengeluarkan hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Iya, silakan. Kemudian didatanginya kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Maka diusapnya mereka dan dikabarkannya kepada mereka kedudukannya di surga. Iya, jadi pengikut Nabi Isa itu nanti mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah seperti kedudukannya para sahabat Nabi. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang dikabarkan tentang tempatnya di surga. Ini, itu pengikut Nabi Isa yang berperang, berjihad bersama Nabi Isa, yakni melawan Dajjal, membasmi Yahudi, dan terakhir berhadapan dengan Ya'juj Ma'juj. Itu udah terakhir udah. Lanjut. Allah mewahyukan kepada Isa alaihissalam. Apa katanya? Aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tak terkalahkan oleh siapapun. Inilah yang dimaksud bangsa Ya'juj Ma'juj. Karena tidak ada orang yang bisa perang dengan Ya'juj Ma'juj. Kenapa? Pasti kalah. Dari segi jumlah. Yang kedua, dari segi keganasan. Pokoknya selain dia, dihancurin sudah. Baik benda hidup ataupun mati. Entek kabeh tanduranmu itu. Lanjut. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku yang sori ke bukit. Ke bukit maksudnya apa? Di gunung Tursina. Lanjut. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun melanda dari tempat yang tinggi. Iya, dari tempat yang tinggi. Bukankah tempatnya mereka di mana? Di puncak gunung. Ya. Terus gelombang pertama melewati telaga Tiber. Iya, melewati telaga Tiber atau danau. Iki mulai kepingin donat gitu aneh. Danau keliru dona ya. Iya, nek donat panganan, nek dona wong. Ya, gelombang pertama melewati danau apa?
Danau Tiberias. Di mana Tiberias? Di Israel sekarang. Dan itu sumber satu-satunya air minum orang-orang Yahudi Israel, yang sekarang airnya sudah mulai surut. Makanya dengan hadis ini ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar. Gelombang pertama dia minum telaga Tiberias. Ojo-ojo sing nang Israel itu Ya'juj Ma'juj itu. Ya, karena sebetulnya mereka bukan Yahudi asli, bukan sebetulnya. Yahudi asli itu nanti yang ada di Isfahan. Isfahan itu di Khorasan, yang nanti bergabung dengan Dajjal. Ya. Makanya Yahudi Israel sekarang ini campur baur dari mana-mana. Kan mereka kan dari seluruh negeri kan datang ke tempat situ. Mulai dari 1940 berapa ya? 48 ya, mereka pindah ke sana semua dari seluruh negeri-negeri, terutama di Eropa, Amerika datang ke sana. Ini gelombang pertama diminum habis. Nah, ada yang menafsirkan dari hadis ini bahwa mereka sudah keluar. Tapi tetap sebagian besar ulama mengatakan belum keluar secara keseluruhan. Lalu mereka minum habis. Lanjut. Kemudian lewat pula rombongan yang lain. Kata mereka, sesungguhnya dahulu di sini ada air. Iya, di gelombang kedua, ketika Ya'juj Ma'juj gelombang kedua keluar, mereka melewati Danau Tiberias. Kalau bahasa Arabnya yaitu Haud Tobariyah. Apa? Tobariyah. Kalau mereka Tiberias, Danau Tiber ya. Nah ini, kata gelombang kedua, loh, biyen nang kene ana banyu iki, entek iki. Kering ternyata di sini. Kata mereka, sopo sing ngombe padahal boloi dewi. Ya, lanjut. Nabi Isa dan para sahabat beliau terkepung, sehingga sebuah kepala sapi lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar bagi seorang tamu hari ini. Iya. Karena mereka Nabi Isa dan kaum muslimin terkepung di atas gunung Tursina, dan Ya'juj Ma'juj tidak bisa naik ke gunung Tursina. Karena setiap mereka naik pasti akan delosor. Karena tempat itu adalah tempat suci, di mana Nabi Musa dulu pernah menerima wahyu. Dan gunung Tursina ini termasuk gunung yang akan diangkat oleh Allah ke surga. Selain dari gunung Uhud, ada 2 gunung yang di bumi diangkat oleh Allah. Ya, nah, Gunung Anyar, Gunung Sarintek. 12 ya kiamat, pemenang gunung-gunung liyane. Ya. Tambah nemen niku ya, didisikno iku Gunung Kawi. Nah, jadi ini untuk Gunung Uhud, kata Nabi, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Ketika Uhud itu bergetar, horak ya, diam Uhud. Kenapa? Di atasmu ada Nabi, ada As-Siddiq, dan ada Syahidain, 2 orang yang syahid. Padahal masih hidup orangnya, tapi Nabi menyebutnya 2 orang syahid. Ya kan? Ternyata dua-duanya mati syahid. Siapa? Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Itu nanti diangkat oleh Allah kemana? Ke surga. Gunung Uhud. Dan salah satu juga gunung apa? Tursina. Ya. Kemudian dikatakan kepala seekor sapi lebih berharga daripada 100 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas murni. Kalau 1 juta ya, 1 gram berarti 4.100.250 ya. Berarti kalau 100 dinar berarti berapa? 400 juta. Ternyata apa? Kepala seekor sapi lebih berharga daripada 400 juta. Maksudnya apa? Mereka terisolasi, nggak ada makanan. Lebih berharga kepala seekor sapi. Duwe akeh tapi gak ono panganan, Pak. Masa wong-wong mangan emas? Nggak mungkin. Itulah kondisi kaum muslimin ketika itu. Mereka sulit kondisinya. Akhirnya apa? Mereka berdoa. Nabiullah Isa, lanjut. Nabiullah Isa dan para sahabat beliau berdoa semoga Allah Ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka dikirim Allah kepada mereka penyakit hidung, ya.
Tapi yang disebutkan dalam Sahih Ibnu Majah tadi apa? Naghaf. Naghaf itu apa? Ulat, bukan ular ya, ulat. Di yang lain disebutkan naghaf itu belalang. Sebetulnya itu metamorfosis ya. Itu mulai dari ulatnya mungkin jadi kepompong dan jadi serangga. Di riwayat yang lain disebutkan serangga, di riwayat yang lain disebutkan ulat. Ulat jadi serangga, serangga bertelur kemudian jadi apa? Ulat. Itulah nanti yang dikirim kepada bangsa Ya'juj Ma'juj, memasuki hidung-hidung mereka sehingga mereka mati dalam kondisi bersama. Kemudian Nabi Isa dan para sahabat turun ke bumi, tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabi Allah Isa dan para sahabatnya berdoa, semoga Allah sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk itu. Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta. Burung apa? Burung-burung sebesar unta. Iya, burung sebesar unta. Durung ngopi atau aneh. Iya sih, paling ini. Burung sebesar unta. Pernah lihat Pak? Nanti akan dikirim oleh Allah Jalla wa'ala burung-burung sebesar unta. Satu burung, bukan burung unta, bukan, memang burung tapi segede apa? Unta. Satu burung membawa satu bangkai Ya'juj, dibawa terbang, dilemparkan di tempat yang Allah kehendaki, dibawa. Ini nanti bener ada burung sebesar itu. Nek cerita film yang sopo sing numpak burung Raja Wali Rama ya, bojo nggak itu? Bojo. Nek iki temenan iki. Nanti kalau bapak masih hidup hari itu silakan. Mbok isok munggah apa enggak? Ya. Kira-kira kalau naik burung segede unta bisa nggak dinaiki? Bisa. Ini kenyataan kalau seperti itu betul-betul terjadi. Baik. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bunuh dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Itu ketika Ya'juj Ma'juj sudah bersih, Allah turunkan hujan, dibersihkan bumi dari bangkai-bangkai mereka, kemudian bersihlah bumi, sehingga suburlah tanaman. Allah turunkan hujan dan akhirnya bumi tumbuh dengan berkah. Baik, ini sudah selesai ceritanya ya. Kita kembali kepada yakni Naghaf tadi dalam surah tafsir surah Al-Kahfi ayat 98 kita habiskan. Dzulqarnain berkata, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Rabbku itu adalah benar. Iya, ketika dinding itu hancur, kata Allah, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis-suri fajama'nahum jam'a. Lanjut. Kami biarkan. Iya. Baik, langsung tafsirnya dulu, silakan. Firman-Nya Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, yakni apa yang telah dibangun oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku, yakni untuk umat manusia, di mana dia telah menjadikan antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj dinding pemisah yang menghalangi mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka apabila sudah datang janji Rabbku, yakni apabila janji yang hak itu sudah dekat, dia akan menjadikannya hancur luluh. Maksudnya Allah akan menyamaratakan dinding itu dengan bumi. Terus dari kata tersebut muncul ungkapan masyarakat Arab yang artinya jika punggung unta itu tidak rata, jika punggung unta itu rata tidak berpunuk. Allah juga telah berfirman, tatkala rohnya menampakkan diri kepada gunung itu. Baik, lanjut. Itu tambahan ya.
99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Kami biarkan mereka di hari itu. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Iya. Baik, silakan akhir dari kisah dari Ya'juj Ma'juj. Yani pada ayat 99 di akhir zaman nanti mereka akan dikeluarkan dan bercampur baur memenuhi penjuru bumi ini. Lanjut. Firman-Nya kami biarkan mereka, maksudnya sebagian manusia pada hari itu atau hari hancurnya negeri tersebut, kemudian mereka keluar dan bergabung bersama umat manusia serta melakukan perusakan terhadap harta kekayaan manusia dan segala sesuatu yang mereka miliki. Mengenai firman-Nya, kami biarkan mereka pada hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. As-Suddi mengatakan, yang demikian itu adalah pada saat mereka keluar ke tengah-tengah umat manusia, semuanya itu terjadi sebelum hari kiamat tiba dan sesudah munculnya Dajjal. Sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut dalam pembahasan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Ya, disebutkan dalam surah Al-Anbiya 21, 96, 97. Ini ayat yang lain yang menerangkan tentang Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj itu ada di dua tempat, dari surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli adabin yansilun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Baik, buka hadis Ibnu Majah 3313. Ketika orang-orang itu sudah berada di atas gunung Tursina, mereka menunggu-nunggu kapan kita bisa turun. Akhirnya dibuatlah sayembara, siapa yang mau turun menengok keadaan Ya'juj Ma'juj, turun dari gunung Tursina, melihat keadaan mereka. Kenapa? Karena selama ini itu hiruk pikuk, berada di bawah gunung itu hiruk pikuk suara mereka gak bisa naik. Tiba-tiba tahu-tahu senyap, gak ada suaranya. Akhirnya ada satu orang yang turun dan dia siap mati kalau seandainya dia dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Begitu dia turun, ternyata apa? Mereka sudah bergelimpangan mati semuanya. Baik, silakan baca dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj dibukakan jalan keluarnya, lalu mereka pun keluar sebagaimana firman Allah SWT di dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka menguasai bumi seluruhnya dan sebagian kaum muslim berpihak ke dalam golongan mereka. Bahkan ada sebagian kaum muslimin berpihak kepada mereka. Ya mungkin barangkali sebagai mata-mata, yang jelas dia pengkhianat. Terus hingga sisanya berada di kota-kota dan benteng-benteng mereka beserta mereka hewan-hewan ternak, dan ketika mereka melintasi sungai maka mereka meminum air sungai tersebut sehingga mereka tidak menyisakan sesuatu pun di dalamnya. Lalu kelompok terakhir mereka melintasi setelah mereka, maka berkatalah seorang dari kelompok itu, sungguh dulu di tempat ini pernah mengalir air. Lantas muncullah seseorang dari mereka di atas bumi dan berkata, mereka adalah penguasa bumi, kami telah selesai dari mereka, dan sungguh kami akan menantang penghuni langit, sehingga seseorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, maka tombak itu akan kembali dengan berlumuran darah. Iya, kalau tadi panah, sekarang apa di sini disebutkan? Tombak yang dilemparkan ke langit. Terus lantas mereka berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah SWT mengutus binatang seperti nagoh
atau belalang, lalu menyerang leher-leher mereka sehingga mereka mati layaknya matinya belalang, dan mereka saling bertumpukan menunggangi satu dengan yang lainnya. Pada pagi harinya kaum muslimin tidak mendengar suara mereka. Kok sepi rek? Ya saya umek suara iki kok gak ono iki. Ya, sepi. Akhirnya apa? Maka mereka berkata, siapakah lelaki yang telah menggadaikan dirinya dan melihat apa yang mereka perbuat? Siapa yang berani menggadaikan dirinya untuk melihat keadaan mereka di bawah? Maka turunlah siapa? Maka turunlah seorang lelaki di antara mereka yang telah menyiapkan dirinya untuk mereka bunuh. Lelaki itu mendapati mereka telah mati terbunuh. Lalu ia berseru kepada mereka, bergembiralah, musuh kalian telah binasa. Maka orang-orang pun keluar dan melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali tersisa daging-dagingnya saja. Ia pun bersyukur atasnya, seperti syukur terbaik dari tumbuhan yang tidak pernah mendapat siraman air. Iya, kenapa kok ternak mereka senang makan dagingnya Ya'juj ya? Hah? Wallahu a'lam ya. Iya. Dalam hadis yang lain 3311, bekas-bekas peralatan perang mereka itu nanti kita akan pakai. Dipakai sebagai tungku pembakaran. Baik, silakan. 3311 dari Nawas bin Sam'an. 3311 dari Nawas bin Sam'an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin akan menyalakan dari uang dirham Ya'juj dan Ma'juj serta anak panah dan perisai mereka selama 7 tahun. Iya, kaum muslimin akan menyalakan, artinya memanfaatkan untuk pembakaran dan urusan-urusan mereka. Dari apa? Dari uang dirham Ya'juj Ma'juj. Satu, anak-anak panah, yakni wa'at risatihim, anak-anak panah mereka, dan juga apa? Wanusyabihim, anak panah, wa'at risatihim, dan perisai-perisai mereka. Selama berapa tahun? Selama 7 tahun. Wallahu a'lam. Dan tahun ini sama dengan, yaitu tahun kemenangan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu usianya 40 tahun. 40 tahun itu totalnya. Ketika diangkat usia berapa? 33 tahun dalam hadis. Berarti 33 turun masih 33. Karena Nabi Isa ketika di langit kedua tidak terkena revolusi, tidak kena gravitasi, tidak kena rotasi dan sebagainya. Turun masih tetap usia 33. Muda masih ya maksudnya. Dan ditambah 7 berarti berapa totalnya? 40, relevan. Karena nanti Nabi Isa akan memerintah kaum muslimin selama 7 tahun. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini akhir dari kisah Ya'juj Ma'juj dan Dzulqarnain. Yang jelas bahwa mereka akan muncul di akhir zaman sebagai tanda kiamat, yaitu setelah turunnya Nabi Isa. Jangan berharap kita bertemu dengan Ya'juj Ma'juj hari ini, karena kita tidak tahu seperti apa bentuk mereka. Baik, sebelum saya tutup, tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya karena ada titipan door prize di sini. Baik. Pertanyaan pertama. Sebutkan anak keturunan Nabi Nuh yang menurunkan generasi sampai hari ini. Silakan ngacung dulu. Ham, Sam, Kan'an, Yafith. Ya, Kan'an masuk enggak? Menurunkan keturunan sampai hari ini enggak? Enggak. Berarti yang menurunkan keturunan berapa tadi? Cuman 3. Coba diulangi lagi, Pak. Iya. Yang menurunkan Ya'juj Ma'juj itu yang mana, Pak? Ya? Yazid lu kok CC. Apa, Pak? Ya. Dibuka, Pak. Yafith. Ya, baik. 100. Barakallahu fiik. Monggo silakan. Baik. Dzulqarnain melakukan perjalanan. 3 perjalanan yang disebutkan, yaitu
Iki apa iki? Oh, kepencet. Baik. Melakukan 3 perjalanan. Lu gurung-gurung wis ngacung. Sakti wong iki pertanyaan itu durung wis ngacung. Ya, baik. Melakukan 3 perjalanan. Ya, kemana saja ke arahnya. Ayo, baik. Karena sudah ngacung tadi Pak, kasihan. Monggo Pak. Kemana? Ke barat? Loh, 3 Pak. 100 Pak. Baik, berikutnya pertanyaan Dzulqarnain apa bedanya dengan Shahibul Qarni? Dzulqarnain dan Shahibul Qarni. Ya, silakan. Pemilik tanduk. Siapa pemilik tanduk? Shahibul Qarni itu siapa? Pemilik tanduk. Malaikat Israfil 100. Baik, berikutnya di surat berapa sampai berapa diterangkan tentang Dzulqarnain? Ngacung dhisik. Ah, itu silakan. 83 sampai berapa? 9 berapa? 90? Berapa? 83. Coba buka, oh gak apa-apa, buka. Timbangannya keliru, ya. Soalnya wis kadung jawab ya. Engko nek jawabane keliru, bukune dikurangi. Kayak kan mek 96 soalnya tak kurangi. Jadi yang benar itu melihat, jangan mendengar ya. Ngecek langsung ke Qur'annya. Jadi Arab jawab sing dikrungoni tapi gak enak. Ya. Berapa sampai berapa? Baik, thayyib, silakan. Barakallahu fiik. Ya. Hah? Ya. Baik. Baik, terakhir. Iki wonge akeh iki mek 5 rek. Kurang ya. Jadi ya sejumlah peserta. Ya kan? Wape oleh, ya enak kan? Setuju kan? Ah, setuju. Tapi kok malu ini sore. Soalnya tetap ditakoi itu situ, ya kan? Yang terakhir mari asar. Baik. Bangsa Ya'juj Ma'juj. Tadi Dzulqarnain, sekarang Ya'juj Ma'juj itu diberikan oleh Allah Jalla wa'ala satu sifat yang paling utama itu adalah mati dulu. Endi kira sing ngacung iki kok sak garis sih seret ngene disikan sing endi iki siji loro telu sak garis ngene bingung iki ya wis kasih do wis. Ganti pertanyaan. Ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu sifatnya adalah yufsiduna fil ardi. Apa artinya? Ayo Pak tadi yang ngacung siapa Pak tadi? Nah, silakan. Merusak di muka bumi. Loh, kok sing tuwa sing oleh saiki. Ya khair, barakallahu fiik ya. Baik. Yufsidu atau mufsiduna fil ard, merusak di bumi. Baik, saya pikir cukup. Ada pertanyaan?
Halo? Wis jam itu iki rek aja ditawono maneh. Kita tutup ya, kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.